warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat pengurus Masjid Taqwa beserta perangkat, yang terhormat guru-guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkesempatan hadir di Masjid Taqwa ini, yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari tim safari MTSN 1 Kabupaten Mentawai akan menyampaikan sebuah tausiah yang berisi tentang sebuah amalan yang paling penting di dalam Islam, yaitu tentang sholat. Mengapa saya mengatakan sholat adalah amalan terpenting dalam Islam? Dari mana dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi Ramadan." Islam dibagi atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Pada hadis kali ini Rasulullah SAW berkata bahwa Islam itu dibagi atas 5 perkara, yaitu syahadat yang merupakan syarat kita masuk Islam, karena tanpa syahadat tidak mungkin kita menjadi Islam. Dan setelah syarat masuk Islam itu sendiri, maka kata wa iqamis shalah, yaitu dan mendirikan sholat. Yang kedua, yang menjadikan sholat menjadi amalan paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga merupakan dasar dari kita mengimani Islam atau rukun Islam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan dalil tentang sholat. Salah satunya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pada ayat kali ini Allah Subhanahu wa taala menjandingkan sholat dengan zakat yang merupakan salah satu rukun iman, rukun Islam ketiga setelah sholat itu sendiri, yang kembali menandakan bahwa sholat merupakan amalan paling penting di hidup kita, yaitu umat Islam. Pada bulan Ramadan, sholat memiliki keutamaannya sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan seluruh satu amalan anak cucu Adam akan dikalikan 10 hingga 700 kali lipat dari biasanya. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan seperti sholat, seperti sholat, sedekah, dan lain sebagainya menjadi amalan yang lebih tinggi daripada amalan di bulan lainnya, bahkan dikalikan 10 hingga 700 kali lipat.
Selain daripada itu, Rasulullah SAW bersabda, di setiap satu sholat fardu ke satu sholat lainnya akan dihapuskan dosa-dosa bagi kalian selama dijauhkan dosa-dosa besar. Pada hadis kali ini Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat dapat menghapus dosa-dosa kita selain dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa kecil yang sering kita anggap remeh ini dapat dihapuskan. Memang yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil, namun dosa-dosa kecil ini seringkali kita anggap enteng dan remehkan, karena sedikit demi sedikit maka dosa-dosa kecil ini lama-lama akan menjadi bukit juga dan dapat menandingi dosanya dosa-dosa besar. Namun sebagaimana keutamaan sholat di bulan Ramadan dan amalan-amalan lainnya, masih banyak juga orang-orang yang meninggalkan sholat di bulan Ramadan ini, padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci. Selama saya melakukan berpuasa di bulan Ramadan, saya mendapatkan 3 contoh orang-orang yang tidak sholat di bulan Ramadan. Pertama, yaitu orang yang hanya sholat 4 kali sholat fardu di bulan Ramadan. Biasanya orang yang sholat 4 kali ini meninggalkan satu sholat, yaitu sholat asar. Mengapa sholat asar? Karena kebiasaan orang-orang di Indonesia yaitu ngabuburit. Nah, mengapa ngabuburit? Karena biasanya orang mengisi ke waktu di antara sholat asar sampai maghrib adalah ngabuburit. Namun mereka malah meninggalkan kewajiban hanya dengan hal yang mubah, yaitu ngabuburit. Banyak remaja-remaja di sekarang ngabuburit dan meninggalkan sholat asar, padahal jelas-jelas ulama berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat diragukan keimanannya. Maka apakah kita yang ngabuburit meninggalkan sholat asar diragukan keimanannya? Selain daripada itu, masih ada yang lebih parah, yaitu orang yang hanya sekali seminggu sholatnya. Dan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, yaitu sholat Jumat. Mereka hanya melakukan sholat Jumat di bulan Ramadan. Sudah jelas bahwa sholat yang lain adalah fardu, namun mengapa hanya sholat Jumat yang dilakukan? Karena mereka melakukan sholat Jumat karena melihat yang lain sholat Jumat, namun tidak melihat diri mereka sendiri. Mereka melihat orang lain sholat Jumat, maka mereka sholat Jumat juga. Namun mereka tidak melakukan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak lakukan, hanya sholat Jumat saja. Maka orang-orang yang dalam di sini dinyatakan kafir secara mutlak, karena orang yang meninggalkan sholat sudah jelas kekafirannya, kecuali dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Selanjutnya ada yang lebih parah, the most of the nggak sholat, yaitu orang yang sholatnya sekali setahun sholatnya. Ini adalah contoh orang yang sholat dengan ria, sholat dengan kesombongan, hahaha sholatnya Idul Fitri, padahal dia sedang menari di dalam api neraka. Sholat yang sekali setahun ini banyak dilakukan di warga Indonesia. Memang kita menganggap enteng sholat yang sekali setahun ini, namun kenyataannya sangat jelas kekafiran yang mutlak. Dikunci hatinya. Mengapa dikunci hatinya? Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak sholat Jumat 3 kali secara berturut-turut, maka akan dikunci hatinya. Mengapa kita seperti ini? Karena biasanya orang Indonesia ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu bergunjing. Contoh, ada orang yang baru masuk di satu komplek, lalu biasanya dia udah sholat 5 waktu berjamaah. Nah, mulailah ibu-ibu nih gini-gini gunjing-gunjing dia. Kok dia sholat 5 waktu baru masuk sekolah, sholatnya berjamaah. Nah, itulah yang membuat kesolat menjadi kurang di Indonesia, minimnya pengetahuan sholat, mirisnya amalan sholat di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki umat muslim yang banyak. Sehingga apa akhirnya? Masjid megah, masjid besar, masjid mewah, tidak ada isinya 1, 2, 3, 4, 5 orang saja yang sholat.
Apa gunanya kalau kita hanya begitu membuat masjid besar-besar? Tidak ada yang mengisi. Mending masjid dari kayu tapi yang sholat full daripada masjid dari emas yang sholat cuma 5 orang. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat memperbanyak amalan, bersedekah, berinfak, dan sholat sunnah lainnya. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengakhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.